Hey everyone, welcome to Spektakuler Spega Talking Up Younger. Perkenalkan, nama saya Arka Wibowo dari kelas 7H. Di sini saya bersama teman saya. Nama saya Akila Raisya Ghazani Arif dari kelas 7H. Oh ya Kil, sebentar lagi kita akan menerima adik-adik kelas kita yang baru nih. Iya, kira-kira sistem BPDB-nya ada yang berbeda tidak ya? Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang kebetulan paham tentang BPDB ini. Beliau adalah Bapak Irman Rahmat, SPD, MPD. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hari ini luar biasa. Saya dapat sambutan dari Mbak Akila sama Mas Arka yang luar biasa ini. Sehat semuanya. Sehat ya Mas Arka? Sehat Pak. Wah, ya Mbak Akila. Jadi kami ingin bertanya-tanya nih Pak tentang PPDB SMP tahun 2023. Jadi begini Pak, saya ingin tanya apa saja jalur pendaftaran yang digunakan dalam PPDB online? Jadi PPDB tahun ini itu sebetulnya hampir sama dengan PPDB tahun 2022. Tidak ada yang berbeda di dalam sistemnya karena memang masih diatur menggunakan aturan yang lama. Jadi ada beberapa perbedaan dengan PPDB yang dilaksanakan dengan di Provinsi Jawa Tengah. Walaupun nanti kalau sudah ketemu nilai hasilnya jadinya itu juga sama dengan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ibarat mengerjakan soal itu caranya bisa berbeda-beda, hasilnya sama nanti ketemunya. Ada jalur yang namanya zonasi, ya. Jalur zonasi untuk SD itu ada 70%. Kalau untuk SMP 50%. Ada jalur juga mutasi itu 5%. Ada jalur afirmasi. Afirmasi ini 15%. Dan di jalur afirmasi ini yang dimaksud adalah bagi penyandang disabilitas, anak inklusi itu yang tentunya sebelum menentukan anak itu inklusi atau tidak di asesmen dulu. Nah, siapa yang mengasesmen? Ya, lembaga yang sah. Jadi berdasarkan regulasi. Kemudian di 15% selain inklusi juga bagi warga miskin yang mendapat tertera atau tercantum di DTKS, terutama bagi warga yang kemiskinannya ekstrim. Yang kedua yang mendapat bantuan pangan non tunai atau BPNT itu dapat. PKH baru ke kalau masih ada ke warga miskin lainnya yang ada di DTKS. Jadi itu jalur-jalur yang digunakan. Termasuk ada jalur prestasi. Jalur prestasi langsung bisa diterima itu bagi mereka yang menjadi juara nasional berjenjang. Otomatis itu langsung diterima. Oh iya Gil, saat kamu dulu masuk SMP Negeri 3 Semarang ini, jalur apa yang kamu gunakan? Waktu masuk SPG aku pakai jalur prestasi Kak. Kalau kamu pakai jalur apa? Oh ya, kebetulan sama nih, aku juga pakai jalur prestasi. Prestasi apa yang kamu gunakan? Aku pas itu ikut lomba taekwondo sih Gil. Wah, keren ya. Iya, terima kasih. Top, mantap semuanya ini. Baik, apakah ada biaya pendaftaran atau biaya lainnya terkait pelaksanaan PPDB? Jadi PPDB yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang ini semuanya gratis, mulai dari pra PPDB, PPDB, kemudian pengumuman, daftar ulang, gratis, 0 rupiah. Jadi tidak ada tarik biaya, itu tidak ada. Termasuk tidak ada hubungannya antara pembelian seragam sekolah dengan pendaftaran daftar ulang, tidak ada. Jadi makanya sekolah itu cerdas. Pada saat pada saat daftar ulang itu sudah daftar ulang saja, tidak ada hubungannya dengan pembelian seragam, karena pembelian seragam itu adalah urusannya orang tua. Ya. Sekolah itu tidak ada sangkut pautnya. Ya. Jadi saya mengatakan maka biayanya 0 rupiah, 0 betul. Dan itu bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan bahwa sekolah tidak pernah
memungut biaya terkait daftar ulang. Pada saat Mas Arka daftar ulang diminta biaya enggak? Enggak. Enggak. Ya enggak Mbak Akila juga sama toh. Iya. Jadi semuanya betul-betul 0 rupiah. Dan ini karena memang sudah ditanggung kewajibannya pemerintah daerah bagi warganya. Termasuk warga-warga lain yang memang belum tertampung di sekolah negeri, ada program yang namanya sekolah gratis untuk sekolah swasta gratis. Jadi sekolah swasta itu juga disupport agar bisa tidak berbayar seperti di negeri. Itu kan keren banget nih. Dan ada satu-satunya di Indonesia, di kota Semarang itu ada swasta gratis, dibiayai. Memang sebetulnya tidak ada sih yang namanya biaya kok gratis, itu tidak ada. Pasti ada biayanya. Hanya biaya siapa yang membayar, siapa yang mendanai, ya pemerintah daerah. Lalu Pak, pertanyaan ketiga adalah apa saja persyaratan yang digunakan untuk mendaftar PPDB ini? Iya. Jadi persyaratannya itu yang pertama, kalau dia menggunakan jalur mutasi berarti perpindahan orang tua pekerjaan dari luar kota Semarang menuju kota Semarang. Yang pertama berarti surat keputusan pengangkatan perpindahan tugasnya. TNI, Polri, PNS, BUMD, BUMN. Itu kalau pindah dari Jakarta ke Semarang membawa surat keputusan perpindahan itu harus disertakan sebagai bukti perpindahan. Yang kedua, kakaknya harus kakak luar kota. Kalau kakak dalam kota, maka jalur mutasi tidak berlaku, akan menggunakan jalur biasa, jalur orang tuanya yang sudah punya kakak itu. Terus ada juga yang menggunakan jalur sebagai warga kota Semarang. Kalau warga kota Semarang itu harus 1 tahun tinggal di kota Semarang. 1 tahun tinggal di kota Semarang. Berarti berkakak yang tanggalnya berarti tahun yang lalu, dihitung sampai saat ini sudah minimal 1 tahun. Terus juga bisa jalur domisili. Domisili ini syaratnya adalah orang luar kota yang bersekolah di kota Semarang, kakaknya masih di luar kota, sedangkan di sini dia hanya tinggal sementara. Itu boleh malahan, karena sekolahnya, tetapi dengan syarat sudah bersekolah di kota Semarang itu lebih dari 1 tahun. Maka nanti ada disertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa anak ini sudah sekian tahun bersekolah di SD bla 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 bla. Terus dari perangkat pemangku wilayah, Pak RT, Pak RW itu ada surat keterangan bahwa nama tersebut sudah tinggal di kampung ini sejak mulai tanggal ini sampai sekian. Dihitung 1 tahun berarti dulu. Nah, ini yang kadang-kadang repot. Orang yang berkakak di kota Semarang minta domisili, tidak boleh. Orang berdomisili itu kalau tidak punya kakak di kota Semarang. Yang punya kakak kota Semarang tidak boleh minta domisili. Nah, itu yang kadang-kadang repot, tidak dipahami dengan baik. Banyak orang yang minta domisili, padahal dia punya kakak. Itu. Tinggalnya di mana Mbak Akila? Semarang, Pak. Semarang mana? Semarang Tengah. Oh, Semarang Tengah. Punya kakak tuh? Punya. Iya. Ya. Lalu apakah ada kuota khusus untuk siswa yang berasal dari daerah tertentu, Pak? Maksudnya daerah tertentu itu bagaimana? Di PPDB ini hanya mengenal jalur mutasi, jalur yonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi. Yang mungkin kalau daerah khusus itu karena di perumusan penerimaan PPDB itu menyertakan lingkungan. Ya, mungkin yang dimaksud lingkungan itu adalah yang di sekitar sekolah ini, yang masih dalam satu kawasan nempel itu ya, itu
yang dimaksud lingkungan itu memang mendapat nilai tambah. Ya, kalau SMP itu dapat nilai tambahnya 3. Selain dapat nilai zonasi. Zona 1 nilainya 50, zona 2 nilainya 40, ditambah kalau punya lingkungan, maka dia akan memilih, oh dapatnya lingkungan 3 misalnya. Zona 1 dapat 50, lingkungan dapat nilai 3. Berarti sudah dapat 53. Gitu. Kami juga ingin bertanya Pak, apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi calon siswa dalam PPDB ini? Iya. Kalau dilihat yang namanya untuk SD itu adalah usia. Jadi usia itu penting. Usia rumusnya 7 kali usia. Kemudian ditambah nilai lingkungan. Lingkungannya nilai zona. Zonanya masuk mana? Zona 1 dapat 50. Zona 2 dapat nilai 40. Ya. Terus juga dilihat dari lingkungan. Masuk enggak? Masuk lingkungan dekat sekolah apa tidak? Oh, kalau masuk dapat lingkungan sekolah, nilainya ditambah 3. Terus untuk SMP tambah prestasi. Kalau SD tidak ada prestasi. Prestasi ini adalah kejuaraan-kejuaraan, baik akademik maupun non akademik. Oh, juara taekwondo, masuk tambah sesuai nilai-nilai yang ada. Di kejuaraan itu ada yang berjenjang dan yang tidak berjenjang. Setelah itu, maka ditambahkan lagi kalau punya nilai penguatan pendidikan karakter, NPPK. Itu nilainya 0,1. Misalnya aktif, ikut belajar di TPQ, dan TPQ itu terdaftar di Kementerian Agama. Atau ikut bersekolah di aliran kepercayaan, itu asal melaporkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdaftar di sana, diberi nilai. Ataupun juga mengikuti kearifan lokal, nari, misalnya ikut di Subokarti. Oh, Subokarti terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Begitu anak sudah 1 tahun belajar di sana, dapat 0,1. Jadi itu pertimbangannya khusus untuk anak masuk SMP. Untuk masuk SD beda lagi. SD itu dilihat dari usia 7 itu, ditambah nilai lingkungan, ditambah nilai zonasi, ditambah nilai lingkungan, dan ditambah nilai ijazah. Itu pertimbangannya. Sehingga semakin banyak poin yang ada, maka kemungkinan besar diterimanya tinggi. Gitu. Lalu Pak, bagaimana langkah cara daftar PPDB online tahun 2023? PPDB online itu pendaftaran hampir sama dengan 2023. Bisa datang ke sekolah yang dituju, bisa minta bantuan di SD asal, bisa juga dari rumah, sehingga tidak perlu datang ke sekolah maupun di dinas pendidikan. Yang datang ke dinas pendidikan itu bagi mereka yang di jalur mutasi, karena dia tidak punya akun di PPDB ini, sehingga dia harus didaftarkan dulu, membawa bukti-bukti adanya mutasi. Prestasi juga demikian, prestasi khusus langsung diterima tingkat nasional itu bisa saja harus datang ke dinas pendidikan. Baik Pak, sebelumnya kami berdua mengucapkan banyak terima kasih karena telah datang di spektakuler hari ini. Iya, saya juga terima kasih, kangen dengan sekolah ini, SMP 3 ini yang luar biasa ya. Tambah maju, tambah bagus, anaknya berprestasi. Saya kalau lihat medsosnya SMP 3 itu, wah iri, wah anak kok juara terus begitu ya. Tiap hari ya, mau juara nasional dalam ilmu pengetahuan, mau juara nasional dalam bidang olahraga, maka SMP 3 itu keren sekali. Kangen saya terobati. Terima kasih guys karena telah menyaksikan episode spektakuler hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Budina membuat bonsai. Cakep. Lalu duduk makan stroberi. Cakep. Cakep. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Saya Arka Wibowo Dan saya Akila, pamit undur diri. Bye.